Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilma Amalia. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil dari belajar saya tentang feminis criticism dalam sonet karya William Shakespeare. Judul yang saya angkat dalam menganalisis sonet ini adalah Gender and Sex Issue in the Sonnet 18, Shall I Compare Thee to a Summer's Day? Oke, langsung saja untuk pembahasan apa itu feminisme. Sebenarnya mungkin teman-teman sudah mengetahui arti dari feminisme ini. Namun di sini saya ingin mengingatkan kembali bahwa feminisme itu sebenarnya adalah gerakan sosial, politik, dan gerakan ideologi yang bertujuan untuk mendefinisikan, mengkonstruksi, dan membela hak-hak politik, ekonomi, dan sosial yang setara bagi perempuan. Atau kalau gampangnya ini, feminisme adalah gerakan yang mendukung kesetaraan gender yang tujuannya adalah agar semua orang diperlakukan sama atau setara. Dan feminisme ini juga gerakan yang berusaha membangun kesempatan yang sama bagi perempuan dalam pendidikan dan pekerjaan. Selanjutnya, what is feminist criticism? Nah, kalau kritik feminis atau feminis criticism ini adalah bentuk kritik sastra yang memberikan perspektif penulisan melalui perspektif feminis. Secara umum, teori ini mengasumsikan sebuah karya sastra. Ya, hampir sama atau tidak beda jauh dengan reader response criticism. Bahwa sebuah karya sastra dibentuk oleh pembacaan kita. Namun, pembacaan ini dipengaruhi oleh salah satu status kita sendiri dalam memandang atau menyikapi gender. Kritik ini bertujuan untuk memahami sifat ketidaksetaraan dan juga fokus untuk menganalisa kesetaraan gender dan hak perempuan. Kritik ini memiliki dua tujuan lain, yaitu untuk menganalisis karya sastra yang ditulis oleh penulis pria, tapi dari sudut pandang seorang pria. Dan yang kedua, menganalisis karya sastra yang ditulis oleh penulis wanita dari sudut pandang wanita. Baik, ini adalah William Shakespeare. Dia ini seorang penyair, aktor, dan juga penulis drama berbahasa Inggris yang sering dianggap sebagai penulis drama bahasa Inggris terbesar dan terkenal di dunia. Dia menulis dramanya tentang tragedi atau komedi ataupun sejarah dan juga menulis tentang sonet juga. Dramanya ini telah banyak diterjemahkan ke dalam setiap bahasa utama yang ada, dan juga dramanya lebih sering dimainkan daripada drama yang ditulis oleh penulis lainnya. Ini adalah salah satu sonet karya Shakespeare yang akan kita analisis menggunakan teori kritik feminis pada hari ini. Di sini saya tidak menggunakan konsep dari tokoh-tokoh feminis, karena di sini saya lebih fokus untuk menganalisis isu gender dan seks yang sebenarnya ada dalam sonet ke-18 karya Shakespeare. Oke, langsung saja pada sonet Shall I Compare Thee to a Summer's Day. Ini adalah salah satu sonet yang populer atau terkenal karya dari Shakespeare. Ini adalah sonet yang dibilang paling romantis dan juga yang berhasil. Dari 154 sonet yang terdapat dalam sonet karya Shakespeare ini. Sonet ini menunjukkan rasa sayang penulis kepada seseorang yang ia kagumi atau puja. Soneta ini terdiri dari 14 baris dan isinya itu membandingkan kecantikan dan keindahan kekasihnya dengan musim panas. Seperti kekaguman penulis dengan kekasihnya atau seorang wanita. Berikutnya ini adalah the meaning of this sonnet. Jadi makna yang pertama dari baris 1 sampai 4 sonet ini adalah bahwa di sana terdapat ungkapan pujian untuk kekasihnya, yang mana lebih indah dari hari musim panas. Mengapa demikian? Karena bahwa awal musim panas itu akan ditandai dengan angin yang sangat kencang. Dan itu dapat merusak kuncup-kuncup menurut para penulis. Jadi ini menurut penulis. Jadi ini yang menjadi alasan bahwa kekasihnya itulah yang lebih indah dari musim panas.
Dan selanjutnya pada baris 5-8, sonet ini mengatakan musim panas bisa tahan lama atau hanya sekedar berawan, dan mengatakan bahwa itu dapat menyebabkan keindahan memudar seiring karena perubahan alam. Nah, memudar ini dapat digambarkan dengan muda dan memudar menjadi tua. Dan selanjutnya baris 9-12. Ini mengatakan bahwa kekasihnya tidak akan pernah berubah atau pudar, akan tetap dapat menjadi musim panas yang abadi. Tadi setelah awalnya dibandingkan dengan musim panas yang berubah-ubah, sekarang bahwa mengatakan kekasihnya itu tidak akan pudar atau berubah. Kekasihnya itu tidak akan pudar kecantikannya, tidak akan kehilangan kecantikannya, dan tidak akan mati kecantikannya begitu. Dan pada baris akhir, baris 13-14, ini itu seperti kalau saya baca itu komplit gitu. Ini mengatakan bahwa selama orang hidup, puisinya akan hidup dan memastikan keabadian dan kehidupan kekasihnya. Setelah mengetahui makna dari sonet tadi, dengan menggunakan analisis kritik feminis, ternyata sonet ini ada menunjukkan gender dan sex issue. Dan juga sonet ini ternyata adalah tulisan yang dibenci oleh para kaum feminis. Karena menurut mereka, di samping sonet ini menunjukkan betapa berharganya seorang wanita, sonet ini juga secara jelas menunjukkan betapa rentannya seorang wanita. Inilah yang menggambarkan, inilah yang menunjukkan seorang wanita itu lemah. Karena sonet ini menyatakan bahwa seorang wanita itu cantik dan awet muda. Ini berbanding terbalik, tetapi ini membuat para kritikus feminis ini resah karena dengan puisi ini mereka itu memberikan tekanan pada perempuan untuk selalu tampil sempurna, cantik, anggun, dan menunjukkan bahwa perempuan itu tidak setara dengan laki-laki. Dan di sonet ini penulis menunjukkan betapa penulis laki-laki memuja perempuan ya tadi, tapi dia itu hanya memuji penampilan dan kecantikannya saja. Di situ tidak ada detail sedikit pun mempertunjukkan tentang apapun atau tentang otak dan perunggu yang dapat didapatkan seorang perempuan. Dengan itu para feminis tampaknya berpikir bahwa hanya ada cukup bagi perempuan untuk memiliki penampilan dan kecantikannya saja, dan bahwa laki-laki di sini menggambarkan atau melakukan semua pekerjaan dengan otak dan perunggu mereka. Dan selanjutnya, soneta ini hanya berfokus pada estetika dan hanya keindahan fisik yang menjadi fokus perhatian penulis di sini. Di hampir seluruh baris sonet ini, wanita adalah subjek yang menyenangkan secara visual, dan para feminis mengatakan bahwa sonet ini sebenarnya memiliki ekspektasi yang sangat naif dan tidak realistis tentang keindahan dan kesempurnaan seorang manusia. Selanjutnya, para kritikus feminis mengatakan bahwa penulis hanya memuji kecantikan wanita saja, dan fakta sebenarnya adalah bahwa dialah yang ingin dipuji di sini. Ini terbukti di baris akhir secara terang-terangan bahwa puisinya akan hidup dan memastikan keabadian. Soneta ini juga cukup unik karena penyair menggunakan kata-katanya itu untuk membuat orang memahami cinta yang dimiliki yang seakan dimiliki penulis. Tetapi faktanya bahwa dia sangat bangga dengan dirinya sendiri dan penemuannya tentang pandangannya kepada seorang wanita yang dibilang tidak masuk akal begitu. Baik, in conclusion atau kesimpulannya adalah dengan menggunakan kritik feminis ini sebagai alat untuk menganalisis sonet 18, Shall I Compare Thee to a Summer's Day, kita mengetahui bahwa sonet ini jangan hanya dianggap sebagai sonet yang bertemakan cinta atau keindahan dan kecantikannya saja, karena faktanya bahwa penulis di sini benar-benar memberikan sedikit perhatian dan bahkan tidak menjelaskan apapun tentang kekasihnya secara rinci, kecuali hanya menjelaskan tentang tadi kecantikannya terus. Soneta ini secara jelas menunjukkan gender dan seks isu. Ini dibuktikan dengan fakta bahwa soneta ini adalah sebuah tulisan yang dibenci oleh para kritikus feminis.
karena memandang wanita hanya dengan kecantikan dan kesempurnaannya saja. Penulis tidak menunjukkan atau menyinggung sedikit pun tentang otak atau perunggu yang bahkan juga dimiliki seorang wanita atau seorang perempuan. Pendapat para feminis mengatakan bahwa penulis seperti memuji cintanya di sini, dan bahwa faktanya atau sebenarnya dialah sendiri yang ingin dipuji karena penulis merasa bangga dengan karya yang dibuat yang sepertinya berhasil memandang seseorang wanita atau kekasihnya itu. Baik, sekiranya itu saja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kesalahan atau salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.